Tutorial kita hari ini membahas bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan aplikasi Zoom Meeting. Ini sangat sesuai bagi para pemula yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi video editor. Selain gratis, ini juga praktis. Kita bisa menggunakan menu annotate untuk menulis secara manual ya. Kita juga bisa mempresentasikan materi pembelajaran dari Microsoft Word, PowerPoint, Excel, atau yang lainnya. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan menu draw, kemudian menu stem untuk memberi tanda seperti ini, tanda centang, tanda silang, atau love. Dan selanjutnya materi yang kita presentasikan tadi bisa disimpan sebagai gambar dengan mengklik menu save. Selain itu, kita juga mendapat video rekamannya. Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Langsung saja kita praktekkan apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Langkah yang pertama adalah kita harus download aplikasi Zoom-nya ya. Jadi kita bisa download di zoom.us _download atau nanti langsung klik saja di deskripsi pada video ini. Selanjutnya nanti di sini ada pilihan download, tinggal klik saja. Kalau sudah selesai download langsung diinstal. Saya tidak praktekkan untuk bagaimana instalasinya karena sangat mudah. Kalau sudah di-download dan sudah diinstal, kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, ketika pertama kali kita membuka, kita diminta untuk membuat account. Kemudian kita pilih saja login dengan Google. Jadi kita klik di sini. Kemudian kita pilih salah satu email kita dan buka Zoom Meeting. Oke, ketika sudah berhasil login dan sudah terbuka, kita buat new meeting ya, meeting baru jadi new meeting. Dan ini saya besarkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini masih connecting ya, kita tunggu sebentar. Oke, join with computer audio. Kita tutup yang ini saja. Baik, kalau bisa dilihat background saya ini masih berwarna hijau. Jadi satu warna ya. Jadi untuk lebih menarik kita bisa menggunakan virtual background. Caranya kita masuk ke menu video di sini, kita pilih choose virtual background. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau sudah punya, kita langsung bisa gunakan atau bisa menggunakan template yang sudah ada. Kalau tidak ada, bisa download dulu backgroundnya dan kemudian kita tambahkan melalui menu plus ini, pilih add image. Karena saya sudah punya beberapa, kita tinggal pilih saja. Sebagai contoh, saya ambil yang ini boleh ya. Nah, di sini ada green screen kalau kita menggunakan green screen, jadi nanti tampilannya akan lebih bersih. Kalau tidak diaktifkan kan di sini masih ada garis-garis hijau ya. Kita aktifkan I have a green screen, jadi nanti akan jadi lebih bersih. Baik, setelah itu kita bisa tutup. Nah, sebelum kita memulai presentasi, karena kita nanti akan hasil akhirnya adalah mempunyai video pembelajaran, yang harus kita lakukan adalah melakukan recording. Jadi kita klik dulu record. Sini ya, record. Nah, sekarang proses recording sudah selesai dan sebaiknya kita gunakan full screen. Oke. Baik. Sekarang kita akan mulai presentasi atau mulai memberikan pelajaran. Yang harus kita lakukan pilih share screen. Dan di sini ada beberapa pilihan. Katakan yang pertama ya, kita akan menggunakan whiteboard. Dan kita share. Maka tampilan pertamanya akan seperti ini. Saya akan bahas satu persatu, tapi tidak yang bagian atas ini ya, yaitu menu annotate ini. Di sini ada menu select. Itu fungsinya seperti mouse begitu. Kemudian ini ada menu teks kalau kita mau membuat teks. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gunakan select, kita bisa pindahkan teks yang sudah kita tulis. Kalau seandainya kita tidak menggunakan lagi, kita bisa menggunakan menu clear ataupun kita erase ya. Jadi kita clear saja. Kemudian di sampingnya ada menu draw, ada beberapa pilihan menu di sana. Kalau yang bagian ini untuk menulis manual ya. Oke, kemudian ada yang kotak, bulat, nanti bisa dicoba satu persatu. Kemudian di sampingnya ada menu stem, itu digunakan untuk memberi tanda seperti tanda panah, kemudian tanda centang, ada tanda silang dan sebagainya ya. Kemudian di sebelahnya ada menu spotlight. Spotlight itu digunakan untuk contohnya seperti ini. Jadi kita akan ada arah kursornya itu kelihatan dengan tanda bulat itu. Yang ini adalah tanda panah, jadi akan kelihatan kita sedang menunjuk kemana gitu kan. Ini akan mengaktifkan spotlight seperti ini. Di satu sisi kita juga bisa mempunyai ini apa ya, finishing pen.
Jadi kalau kita nulis seperti ini dalam waktu beberapa detik warnanya akan hilang. Jadi kita bulatin seperti ini, sebentar dia akan hilang. Kemudian ada undo, redo, clear, dan save. Nah, save ini nanti akan digunakan untuk menyimpan semua presentasi kita dalam bentuk gambar. Oke, kemudian fokus di bagian bawah sini. Ada tanda plus di sini. Artinya apa ini? Jadi contohnya saya akan membuat ini adalah halaman 1 begitu ya. Kemudian kita buat halaman lagi, karena sudah penuh kita buat halaman 2. Nanti kalau sudah penuh lagi kita buat halaman 3 dan seterusnya. Dan nanti kalau kita mau kembali, kita tinggal klik tanda panah yang ada di bawah ini. Kelihatan kan? Saya kasih spotlight. Nah, di sini ada tanda. Seperti itu. Selanjutnya kalau kita simpan berarti kita mempunyai 3 halaman. Nanti akan ada 3 gambar yang berbeda. Oke, fokus ke bagian sini sekarang. Fokus ke bagian tampilan thumbnail yang di samping nih. Ini adalah bagaimana tampilan kita nanti. Kita bisa resize dengan memilih tanda pojok ini untuk membesarkan dan mengecilkan. Selanjutnya kita bisa posisikan di mana gambar kita akan tampil. Selain presentasi, jadi kita juga tampak di layar ya. Dan di sini saya menggunakan menu webcam. Ini webcamnya ya. Oke, katakanlah saya punya ukuran seperti ini dan saya letak di bagian bawah. Ini masih direkam ya tadi ya. Oke, jadi ini kalau kita presentasi menggunakan whiteboard. Oke, menu-menunya bisa digunakan seperti itu. Selanjutnya, kita akan coba bagaimana kalau presentasi dengan materi yang sudah ada, seperti Microsoft Word, PowerPoint, ataupun Excel, atau tampilan website. Nah, saya stop yang ini dulu. Kemudian selanjutnya kembali lagi ke share screen, dan saya pilih Microsoft Word. Nah, ini saya pilih Microsoft Word. Di sini saya tidak menggunakan tab pen ya yang biasa digunakan untuk menulis tuh. Saya hanya menggunakan mouse seperti biasa. Ini mouse seperti biasa. Nah, saya harus mengklik menu annotate. Nah, di sini ada tulisan annotate, maka akan keluar menu yang seperti pada whiteboard tadi. Oke, selanjutnya saya akan gunakan menu draw. Contohnya saya gunakan draw seperti ini, atau saya gunakan bulat seperti ini, bisa juga, dan beberapa elemen lain yang kita bisa gunakan. Kalau di menu stem saya tadi udah jelaskan, tapi kalau ini bisa digunakan contohnya baik anak-anak ini pada poin 2. Nah, ini ada tanda panah poin 2. Atau kita bisa gunakan centang. Oke, nomor 2 betul, nomor 3 betul gitu kan. Terus nomor 4 salah gitu kan. Oke, atau ini bagus sekali kita kasih tanda love, atau ini penting kita kasih tanda star seperti itu. Dan spotlight tadi saya juga dijelaskan bisa digunakan juga. Oke, jadi walaupun kita tidak mempunyai tab pen, kita bisa menggunakan menu annotate ini untuk coret-coret halaman yang kita gunakan pada Microsoft Word ini. Dan selanjutnya kalau kita tidak mau menggunakan tampil coret-coretan kita bisa menggunakan menu clear seperti di sini nih. Tapi karena nanti di akhir kita mungkin perlu untuk menyimpan sebagai gambar apa yang sudah kita ajarkan, kita bisa klik menu save. Dan selanjutnya kalau kita klik folder, dan ini adalah hasil save-nya kita tadi. Seperti itu ya. Jadi kita masih bisa menggunakan. Tapi kalau kita mau clear apa yang sudah kita chat tadi, kita tulis tadi, kita tinggal pilih menu tong sampah ini dan kita clear all drawing. Selanjutnya kita sudah kembali ya, halamannya sudah bersih kembali. Kalau mau tampilkan dengan presentasi yang lain bisa dicoba. Ini sebagai contoh hanya Microsoft Word saja. Baik, setelah selesai menggunakan recording annotate ini, kita akan menyimpan apa yang sudah kita terangkan ini, yaitu kita stop sharing dulu. Oke, dan kita harus end meeting ya. Oke, kita end meeting. Kemudian kita end meeting for all. Kita tinggal klik saja. Nah, maka selesai sudah, dan proses rendering dari video yang tadi kita sudah record akan memakan sedikit waktu tergantung dari panjangnya durasi presentasi yang kita sampaikan pada Zoom meeting tadi. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai maka kita akan langsung diarahkan ke dimana tempat
dari video itu disimpan. Biasanya tersimpan di dokumen, kemudian di sini ada tanda folder namanya Zoom, kita buka saja ya. Dan kita bisa mempunyai tanggal di sini, jam berapanya gitu. Nah, ini punya saya yang terbaru ya. Oke, dan ini adalah rekaman saya yang saya simpan sebagai gambar tadi, dan ini adalah videonya. Record. Oke, dan ini adalah videonya yang barusan kita buat tadi ya. Kemudian selanjutnya kita bisa gunakan video ini untuk disampaikan melalui YouTube ataupun disampaikan melalui Google Classroom. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita tidak perlu menggunakan video editor di mana kita harus merekam terlebih dahulu, menggabungkan edit dan sebagainya. Kalau kita sudah mantap menguasai materi, pakai aplikasi ini jauh lebih mudah ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan editing lagi, langsung rekam dan selanjutnya langsung bisa di-share ke YouTube mungkin ataupun ke Google Classroom. Hal ini mungkin karena kita tidak bisa mengajar secara online bertatap muka, jadi menyiapkan video pembelajaran seperti ini bisa mengganti kita untuk secara tatap muka di aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet. Dan pelajar ataupun siswa langsung bisa melihat video hasil rekaman yang kita gunakan dengan Zoom meeting ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini dapat membantu bagaimana cara kita membuat video pembelajaran dengan mudah dan praktis. Selamat dipraktekkan, dan saya sampaikan terima kasih telah menonton dan mendukung video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan berikan subscribe Anda, like. Kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa. Dan saya akhiri, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.